Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Setelah tiba di stasiun Semarang Tawang, saya bergegas menuju ke arah masjid yang berada di area stasiun Semarang Tawang ini. Nggak terlalu jauh dari pintu keluar teman-teman, tinggal jalan kaki ke arah kanan dan lurus terus saja. Tak lama akan menemukan sebuah masjid. Untuk masjidnya ini cukup membantu sebagai transit sebelum atau setelah naik kereta api. Karena fasilitasnya lengkap, seperti toilet duduk dan jongkok ada. Dan terutama masjidnya ini bersih dan enak untuk sholat teman-teman. Melanjutkan perjalanan saya sebelumnya, saya barusan aja turun dari kereta api Gunung Jati dengan relasi Gambir menuju Semarang Tawang. Dan bagi teman-teman yang belum nonton trip saya bersama kereta api Gunung Jati, bisa ditonton dulu agar ceritanya nyambung dengan perjalanan saya kali ini teman-teman. Setelah istirahat sebentar di masjid, kini saya akan menuju stasiun Semarang Poncol dengan jalan kaki. Sebenarnya saya mau naik bus Trans Semarang karena ada rute yang ke arah stasiun Semarang Poncol. Namun saat itu lagi ada banjir. Jadi untuk rute terutama bus dengan koridor yang menuju ke Semarang Poncol nggak jalan. Alhasil kita jalan kaki aja. Kalau kita lihat maps, jarak antara stasiun Semarang Tawang ke Semarang Poncol sekitar 2 km. Ya cukup lumayan juga. Saran saya sih naik ojol aja kalau males jalan ya teman-teman. Setengah jam berlalu akhirnya saya sampai di stasiun Semarang Poncol. Baru masuk stasiun kita sudah menjumpai parkiran kendaraan. Stasiun Semarang Poncol ini adalah stasiun yang memiliki atau punya perjalanan kereta api setiap harinya. Terutama kereta api aglomerasi seperti Joglo Semarkerto, Kaligung, dan Kamandaka. Buat kereta lokalnya ada kereta api Kedung Sepur. Dan sisanya ada beberapa kereta api jarak jauh lintas Jawa Timur dan Jakarta yang berhenti di sini. Kali ini saya mau naik kereta api Airlangga dengan relasi Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta Pasar Senen. Tapi kondisi kala itu ada banjir di sekitaran Alas Tua, teman-teman. Jadi apakah kereta yang akan saya naiki lolos dari banjir? Soalnya kereta api Argo Bromo Anggrek yang dari Jakarta ke Surabaya dan rute sebaliknya lolos ya teman-teman.
aja. Dia nggak berangkat. Hah? Karena Nggak berangkat katanya. nggak berangkat. Muter keretanya. Berarti kita nggak bis ya berarti ya langsung Stasiun Surabaya kelas 1. Stasiun Kebumen, Stasiun Solo, Stasiun Purwokerto, Stasiun Cirebon, dan tidak melewati Stasiun Semarang Poncol. Mohon perhatian, kami informasikan kepada para pelanggan kereta api Erlangga dengan tujuan ke Stasiun Jakarta kelas 1 diberangkatkan dan memutar melewati Surabaya Pasar Turi dan dengan Solo, Purwokerto dan Cirebon. Masih ada nggak ya busnya? Juga akan ada melakukan agen tidak terjadi pada stasiun. Batalin kita ini. Batalin. Wah, ini adalah pertama kali saya trip kena Rinja ya teman-teman. Padahal kereta di depan Gunung Jati yaitu Argo Bromo Anggrek lolos teman-teman. Alhasil untuk penumpang yang akan naik dari Semarang Poncol dialihkan untuk merefund di loket stasiun. Dan untuk kondisi di dalam stasiun ada kereta api Dharma Wangsa dan juga kereta api Matarmaja yang masih berhenti di stasiun. Belum tahu nih kelanjutannya seperti apa karena sudah 1 jam lebih. Khususnya kereta api Dharma Wangsa yang arah ke Surabaya berhenti di Semarang Poncol teman-teman. Info dari loket stasiun Semarang Poncol, refund tiketnya 100%. Dan ya banyak banget teman-teman yang naik dari Semarang. Jadi ngantri gini untuk refund tiketnya. Syarat refund seperti ini hanya menunjukkan KTP atau identitas yang terhubung dengan tiket. Kalau pakai identitas sejenisnya seperti SIM, paspor, kartu pelajar bisa tuh asalkan sesuai dengan data pada tiketnya. Setelah refund saya masih di area stasiun. Dan saya memutuskan malam hari ini juga untuk pulang dengan bus malam ya teman-teman. Naik ojol ke arah agen bus Kalibanteng, Semarang. Karena di beberapa agen sekitar, pilihan saya jatuh kepada bus Santika. Yang menurut saya kelihatan terpercaya ya bus Santika. Karena jujur aja teman-teman, ini kali pertama saya naik dari agen bus Kalibanteng ini.
Buat penumpang malam hari itu cukup ramai, baik yang ke arah Jakarta maupun Bandung. Dan saya sudah mendapatkan tiketnya, yaitu kelas eksekutif Lekres, dengan tujuan saya ke Balaraja Tangerang. Tiketnya Rp280.000 dengan jadwal kedatangan jam setengah 9 malam. Tapi karena infonya ada banjir, kemungkinan busnya ini telat teman-teman. Di sini untuk agen Santika Kalibanteng, menurut saya ramah ya teman-teman. Boleh cas HP juga dan ada toiletnya. Yang penting kalian bilang aja atau izin pasti dibolehin. Dan untuk informasi tentang bus Santika yang akan saya naiki, infonya muter karena imbas banjir juga. Nggak cuma bus Santika sih, bus yang dari arah Kudus dan Jepara masih kejebak banjir. Info dari bapak agennya gitu ya teman-teman. Untuk bus Santika yang saya naiki ini punya rute Jepara Merak. Dan saya belum tahu armadanya seperti apa ya teman-teman.
Pastinya itu kursinya ada leg restnya, dapat makan juga snack. Jadi kita tunggu aja nih kedatangan busnya. Jam setengah 11 malam akhirnya bus kita datang. Dan agennya juga mau tutup karena bus kita ternyata datang paling terakhir teman-teman. Setelah menaikkan penumpang, bus yang saya naiki berangkat. Dan tujuan berikutnya adalah untuk servis makan di Weleri teman-teman. Jadi kita lihat nanti bagaimana servis makan dari bus Santika. Khususnya arah ke Jakarta ya teman-teman. Jam 22:34 kita masuk gerbang tol Krapyak 2. Kurang lebih untuk menuju ke rumah makan di Weleri sekitaran setengah jam perjalanan. Startnya sekarang duduk 35.
Setelah tiba di rumah makan Bukit Indah, saya langsung aja tuh masuk ke dalam untuk mengambil makanan. Sebelumnya siapkan tiketnya untuk dikonfirmasi ke petugas rumah makannya. Menu pilihan saya kala itu nasi goreng teman-teman. Selain nasi goreng ada nasi rames dan bakso kalau nggak salah teman-teman. Untuk servis makan sudah include tiket. Jadi teman-teman langsung aja pilih menu yang tersedia. Kalau nggak tahu tinggal tanya petugas rumah makan aja, nanti diarahin ya teman-teman. Di rumah makan Bukit Indah ini ada toilet dan musola teman-teman. Buat toiletnya cukup oke, airnya mengalir, dan untuk musolanya lumayan terawat aja sih teman-teman. Semoga kedepannya ditingkatkan lagi untuk fasilitas rumah makan Bukit Indah, dan selebihnya udah cukup lah. Perjalanan saya berlanjut dari rumah makan Bukit Indah. Dan bus saya lagi-lagi paling terakhir yang berangkat dari bus Santika yang lainnya. Karena memang sisa bus saya saja ya teman-teman. Oh ya, update penumpang kala itu cuma beberapa saja, nggak sampai 10 orang. Cuma paket-paket yang ada di bagasi lumayan banyak ya teman-teman. Oke, setelah servis makan, perjalanan berlanjut pada jam setengah 12 malam. Buat reviewnya mungkin besok pagi kita review tipis-tipis fasilitas yang ada di dalam busnya ya teman-teman. Akhirnya masih ya kan Antara Kudus.
Sekitaran jam 3 pagi saya terbangun. Dan saat ini posisi kita sudah berada di rest area kilometer 102. Ternyata bus kita sedang isi solar. Kurang tahu nih berangkat di Jepara sebelumnya ngisi atau enggak. Soalnya sejak berangkat dari Semarang baru ngisi solar di sini ya teman-teman. Sepertinya untuk penumpang kali ini banyak turun di barat ya, yaitu Cikande hingga ke Merak. Dan belum tahu nih nurunin paketnya di mana aja. Jadi ikutin terus perjalanan saya kali ini. Mau ganti supir apa? Atau ganti supir apa? Atau 01? Iya. Iya. Komen dengan 3.
Jam 4:48 kita melintas di Jalan Raya Mabes Hankam. Ini masih masuk wilayah Jakarta Timur. Tadi sempat beberapa kru nurunin paket di sekitaran sini teman-teman. Dan setelah itu kalau nggak salah nurunin paket lagi di sekitaran Pasar Induk Kramat Jati. Sekitar jam 5:11 kita masuk ke gerbang tol Gedong 2. Kita masuk ruas jalan tol Jor, teman-teman. Nah, ruas jalan tol di sini nanti menuju ke arah Serpong, Merak, dan Bandara.
Jam setengah 6 pagi kita turun di Bitung, dan sepertinya akan menurunkan paket lagi teman-teman. Saat ini saya akan mereview armada Santika yang saya naiki teman-teman. Untuk armadanya menggunakan Jetbus 3 SHD dengan mesin Hino RK8 yang sudah bersuspensi udara. Punya julukan Bugatti dengan warna kuning dan dengan tulisan GT Series. Punya rute Merak Jepara dengan kelas eksekutif. Nah, kalau keresannya itu julukannya Skyline dengan model Jetbus 3 SHD Hino RK8 juga yang berwarna merah marun. Buat fasilitas selama perjalanannya, untuk kapasitas penumpangnya 28 kursi. Masing-masing kursi punya leg rest. Oh iya, untuk kursinya ini dari Aldila yang versi jumbo. Dapat selimut bed cover dan bantal. Biasanya ditaruh di kompartemen bagasi atas. Untuk toilet busnya ada di tengah ya. Hanya bisa digunakan untuk buang air kecil saja. Kalau mau buang air besar bilang aja ke krunya. Biasanya dicariin SPBU terdekat.
Nah, untuk snacknya ini khas bus-bus Muriaan umumnya. Ada air mineral 500 ml, ciki, dan wafer nabati. Dan buat bungkusnya ada tulisan dari PO New Santika. Menjelang kedatangan saya di tujuan, saya akan menyimpulkan selama perjalanan dari Semarang menuju Balaraja Tangerang bersama Santika dengan julukan Bugatti. Overall buat istirahat nyaman buat saya ya teman-teman, karena busnya sudah bersuspensi udara. Dan tentunya kursinya juga ada leg rest, jadi enak buat perjalanan berjam-jam lamanya. Untuk selama perjalanan, karena lewat jalan tol, jadi enak buat istirahat. Dan sopirnya itu juga ada 2 orang, jadi saling bergantian. Biasanya sopir kedua atau driver tengah gantinya di rumah makan. Buat kru yang bertugas ramah teman-teman, jadi tenang aja dan jangan sungkan kalau mau nanya. Jadi pertama kali saya naik bus PO New Santika, ini kesan yang cukup baik. Setelah beberapa kali saya mencoba bus-bus yang lain, yang buat saya terkesan yaitu krunya itu sangat-sangat ramah terhadap penumpang. Iya, nitip aslinya Cikande, nitip motor di sini. Aslinya naik kereta yang batal, langsung bis. Kenapa kok batal? Banjir itu kali Oh kali. iya. Kereta ini rawan rombos ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Banjir kan kita jadi telat. Iya. Muter jalannya. Banyak paket ya. Sering pulang ke Semarang sering. Sering. Nanti kontak kita kalau ya, bukan nomor itu. Kalau kok sama kalau sini ikut apa dari sini? Apaan? Kalau ke Kadang Semarang. WBK itu apa namanya? Kereta kadang. Ini kan kebetulan aja bis. Yang jelas naik kereta terus. Ya kadang kereta kadang bis. Nah, kalau bis naik apa? Bis ya Rosalia pernah. Kalau ini taksi tiketan berapa? 280 kan dadak ya, nggak bisa. Kalau red bus kan 220 ya. Dari Jepara berarti Pak.
jam 6:10. Akhirnya saya turun di exit tol Balaraja Barat. Sedangkan untuk bis Santika yang saya naiki melanjutkan perjalanan menuju Merak sebagai tujuan akhirnya. Setelah ini saya akan menuju parkiran dari Trans Jabodetabek atau di garasi WBK untuk ambil motor. Nah, cukup sekian perjalanan saya kali ini. Dan untuk biaya selama perjalanan pergi dan pulang, nanti akan saya cantumkan di layar video ini sebagai referensi perjalanan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah ikuti perjalanan saya kali ini. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar update terus seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.